Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, yes. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Seminggu berlalu dan Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita. Meskipun kita tetap di rumah, tetapi Tuhan terus memberikan banyak berkat di dalam kehidupan kita. Bahkan semalam kita telah beristirahat dan pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua karena penyertaan Tuhan. Mari adik-adik kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, dan kita memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ibadah kita pada saat ini kiranya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang kiranya akan menyertai kita mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kita pada saat ini. Amin. Adik-adik, selama di rumah saja, siapa yang sering main sama adik, sama kakak? Oke, pasti banyak ya yang selalu main sama adik, sama kakak, sama mami, sama papi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering melakukan dosa dan kesalahan. Kita sering menyakiti hati adik, hati kakak, hati mami, hati papi, dan orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tidak senang akan perbuatan kita yang melakukan dosa terhadap orang lain, terlebih kepada Tuhan. Adik-adik, mari pada kesempatan ini kita datang memohon ampun kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan hati. Kita memohon ampun kepada Tuhan dan kita berjanji di dalam hati kita bahwa kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu, kita tidak mau lagi mengulangi dosa itu. Dengan penuh kerendahan hati kita mengangkat pujian DOSA. Adik-adik, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan sebelum kita membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya kasih Tuhan terus memberkati hati kami serta pikiran kami. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengarkan boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami.
Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Keluaran. Ada yang tahu kitab Keluaran dari perjanjian apa? 100 untuk yang menjawab perjanjian lama. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kata firman Tuhan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang Paskah pertama. Selamat menyaksikan. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa dialah domba itu. Dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa.
roti tak beragi, tubuh Yesus yang tidak berdosa, anak sulung hidup, manusia diselamatkan dari dosa, bangsa Israel menuju tanah perjanjian, manusia menuju kerajaan Allah. Cerita firman Tuhan yang telah kita saksikan bersama dalam sebuah video diringkas dari Keluaran pasal 11 sampai pasalnya yang ke-13. Nanti adik-adik di rumah baca kitab Keluaran pasal 11 sampai pasal 13 bersama papi dan mami ya. Semoga firman Tuhan yang telah kita saksikan hari ini dapat kita simpan di dalam hati kita masing-masing dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, kita menyatakan ucapan syukur kita dan kita akan memberikan persembahan yang telah diberikan oleh papi dan mami di rumah masing-masing. Kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan juga telah memberikan berkat yang begitu tak terhingga di dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita iringi dengan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya dapat dipergunakan dalam perluasan akan firman-Mu, khususnya di dalam pelayanan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tiatira. Kiranya Engkau yang terus memberkati Tuhan, juga yang masih sisa pada orang tua kami, Tuhan juga yang memberkati. Kiranya kami senantiasa hidup dalam kecukupan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk mami dan papi di rumah. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kiranya mami papi boleh membimbing adik-adik dengan baik, sesuai dan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan terus memberkati adik-adik kami di rumah, apapun aktivitas mereka setiap hari. Ada yang dalam ujian semester, dalam permainannya setiap hari. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, juga di dalam pertumbuhan mereka Tuhan yang terus peliharakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dimanapun mereka berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang terus memberkati mereka di dalam bangku kuliah, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyatakan karya-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami senantiasa berdoa kiranya virus corona ini boleh segera berlalu ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan aktivitas kami lagi dalam keadaan normal, dan kami juga dapat bersekutu lagi di gereja ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan terus berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan, meskipun pada saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sulit karena kita harus di rumah saja. Mari kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita senantiasa berjalan bersama Tuhan Yesus, dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Adik-adik, mari kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita, mulai pada saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah ini. Semoga adik-adik bersama keluarga tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati kita semua.